Sama-sama kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Allah dan Raja kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kembali kami bangun dan dengan semangat kami mempersiapkan diri untuk datang di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap jemaat Tuhan yang datang pada sesi yang kedua ini. Berkati sehingga ketika kami pulang ada hal yang berbeda, ada kelepasan bagi kami yang terikat. Ada kesembuhan bagi kami yang sakit, ada sukacita bagi kami yang berduka, bahkan ada penghiburan bagi kami yang terluka. Berkati di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, agar pada kesempatan momen kali ini Tuhan kami betul-betul mengalami kebaikan dan penyertaan Tuhan yang ajaib. Kami bawa persembahan kami yang terbaik Tuhan. Kiranya Engkau menerima setiap nyanyian kami. Kami bersyukur Tuhan. Saya mau ajak jemaat Tuhan angkat pujian ini. Takkan pernah bawa selain, amin. Kami bawa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, dan sejati di hadapan. Ini doa kami Tuhan, Yesusku. Kami bawa korban syukur. Amin. Katakan yang mengalir di hatiku. Di hati sebagai persembahan. Sebagai Roma berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang harum, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini saya mau ajak jemaat Tuhan, nyanyikanlah lagu ini bukan karena engkau hafal kata dan liriknya. Nyanyikanlah karena engkau ingin memberi dan membalas segala kebaikan Tuhan. Biarlah bukan hanya suaramu, tapi hidup saudara memuliakan nama Tuhan. Sama-sama katakan, takkan pernah ku bawa selain, kami bawa yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Panggil namanya Yesus. Yesus, terimalah korban syukurku yang mengalir di hatiku. Amin. Mari sama-sama kita mau berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Allah. Kita katakan, takkan pernah ku bawa selain. Amin. Katakan yang harum dan sejati di hadapan sebagai persembahanku. Amin. Maka biarlah manis kau dengar Tuhan. Biarlah manis kau dengar setiap nyanyian kami. Bertahtalah Tuhan di tengah-tengah kami. Sehingga firman yang kami dengar bukan hanya bagian dari keagamaan rutinitas kami sebagai orang percaya. Tapi ada sesuatu yang mengubah kami. Sehingga kami hidup dalam berkat kemuliaan Tuhan. Hamba doa Tuhan kuduskan ini bibir hamba kata kalimat ucapan ayat poin dan bagiannya hanya berasal daripada-Mu. Maka di dalam nama Bapa,
Putra dan Roh Kudus. Setiap kita jemaat Tuhan yang siap dengan kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih untuk tim worship yang sudah bawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Selamat siang saudara, bagaimana kabarnya siang hari ini? Senang sekali karena progres pertumbuhan jemaat terus bertumbuh. Dari sesi 1 awal cuma datang 70 orang, tadi datang 120 orang. Sesi 2 biasanya dari 30 dan saya nggak tahu ya, saya lihat sekitar 70 lebih. Itu artinya semakin banyak jemaat Tuhan siap di dalam ibadah-ibadah tatap wajah. Beberapa jemaat juga sudah melengkapi vaksin yang pertama dan yang kedua. Dan artinya masuk Januari kita akan sudah mulai normal walaupun mungkin tetap mengenakan masker dengan protokol kesehatan yang ada. Makanya yuk sama-sama doa supaya betul-betul Desember tidak terjadi pelonjakan ya. Kan capek ya denger berita gitu kayaknya digoreng terus. Ekonomi juga kayaknya berputarnya melambat lagi, usaha aduh kasihan. Apalagi yang baru-baru mulai usaha yang berharap tokonya bisa dibuka, tiba-tiba PPKM harus tutup dan lain sebagainya. Kita doa supaya bisa terus berjalan dengan baik di 2022. Nah saya mau masuk dulu ke pengumuman, Bapak Ibu terkasih. Kita Natalan akan diadakan tanggal 4 Desember. Kenapa diadakan serempak? Karena mengurangi kuota. Karena kalau hanya ditaruh di Soho, repot. Semua pasti mau datang. Nah, kalau saudara engeh atau saudara notice, boleh dikasih lihat. Nah, yang di Soho dulu. Saking banyaknya antusias jemaat Tuhan yang ada untuk datang ke Soho, kalau Bapak Ibu lihat, Soho yang tadinya hanya 2 sesi ditambah 1 sesi. Karena sudah penuh. Padahal kapasitasnya 200 lebih dan sekarang sudah ditambah sesi yang lebih pagi jam 11 bersama gembala jemaat. Nah kemarin ada yang tanya sama saya, Pak boleh nggak kita yang dari Cibubur datang? Boleh-boleh aja, silakan. Kalau saudara mungkin nanti mau di Cibubur yang sorenya, siangnya datang, yang penting lakukan pendaftaran. Karena di Soho akan lebih ketat dibanding dengan yang ada di Cibubur. Di Cibubur tuh kita masih cincai lah. Masih boleh masuk walaupun misalkan nggak lakukan pendaftaran. Kalau di Soho itu yang saya dengar akan lebih ketat. Jadi kalau misalkan saudara udah datang dan tidak ada bukti pendaftaran, saudara nggak melakukan pendaftaran dulu, pasti pengerja akan dengan tegas berkata minta maaf. Namun harus pulang. Kan sedih ya, udah pergi jauh, bayar tol lagi, nggak boleh masuk. Makanya yang di Soho, kalaupun mau datang silakan tapi lakukan pendaftaran. Nah kalau di Cibubur, Cibubur ini tadinya Pak Gembala udah telepon saya bilang, Yebi kayaknya saya mau tambah jadwal. Kenapa? Karena numpuk di sesi yang kedua. Yang sesi kedua itu atau jam 18.30 numpuk bukan karena pendetanya, bukan, jamnya. Karena beberapa jemaat yang saya tahu mereka masih bekerja, ada juga yang masih dagang, ada yang masih kuliah, ada yang masih melakukan aktivitas. Jadi untuk datang sesi kedua jam 4 itu hanya sebagian jemaat. Saya sudah lempar-lempar beberapa jemaat, berkenan nggak masuk jam 4? Karena per hari ini saja yang daftar untuk jam 18.30, yang daftar ya, itu sudah hampir, tadi tambahan karena sesi 1 sudah 170 orang. Sedangkan kapasitas kita hanya 250. Itu yang baru daftar 170, masih ada 2 minggu lagi untuk orang daftar dan masih ada jemaat yang datang tanpa daftar. Jadi pasti nanti membludak. Nah buat Bapak Ibu yang masih jaga prokes, yang takut nanti pulang malah tiba-tiba nempel sesuatu yang gak baik. Lu tadi Natalan bawa apa? Virus. Jadi pilihlah yang jam 4 bersama pendeta Fernando Sinaga. Ya, jadi Bapak Ibu, apalagi yang udah misalkan udah lansia gitu. Saya juga ngomongin dengan jelas lagi nih. Dilarang membawa anak-anak. Sekali lagi kami sampaikan, dilarang membawa anak-anak. Pak, kok kemarin saya lihat ada yang dibawa masuk ke lantai 2? Ya, karena saya sudah menyampaikan kepada pengerja, kalau memang kelihatannya orang ini rindu sekali dan kondisi di atas kondusif, sepi, boleh dimasukkan. Tetapi minggu depan tidak lagi boleh bawa anak lagi.
Jadi ada miskomunikasi. Jadi kenapa kita larang anak-anak datang? Bukan karena kita nggak mau. Orang Yesus aja bilang bawalah mereka kepadaku. Tapi kan ini kondisinya sedang pandemi. Gereja tidak punya jaminan apapun untuk anak saudara. Jadi kita harus ambil sikap. Walaupun saya ngerti beberapa jemaat bilang, Pak, saya ini pengen ke gereja tapi anak gimana ya? Saya nggak bisa atur saudara, saya nggak bisa kasih solusi yang paling tepat karena kondisi setiap rumah tangga beda-beda. Tapi yang paling gampang kalau saudara punya anak mau datang ke gereja, titip. Pak, tapi yang saya titipin tetangganya juga ke HMJ, gimana dong? Titip sama tetangga yang lain. Pak, kalau tetangga saya nggak mau dititipin, mertua. Pak, mertua saya udah meninggal, bawa ke kuburan. Bilang, papa mama aku titip dulu lah ya di sini. Ya kalau nggak bisa dititip, berarti saudara jangan dulu datang ke gereja. Diwakili dulu aja sama suami atau istrinya. Kira-kira seperti itu. Tujuannya cuma satu, supaya prokes. Kita mah gereja HMJ, kalau saudara tahu Pak Gembala tuh sangat mengasihi anak-anak. Program yang harusnya berjalan di Cibubur itu udah banyak sekali untuk sekolah minggu. Bayangin yang ke Soho aja pergi ke Singapura. Apalagi yang di sini. Yang semangat saya lihat itu bukan anak-anaknya, orang tuanya. Makanya karena pandemi inilah nggak bisa banyak aktivitas. Tadi Pak Gembala tuh bilang mau bawa kita ke akuarium Jakarta lah, mau bawa kemana lah. Pak Gembala tuh seneng yang seperti itu, apalagi sama anak-anak. Makanya dulu di GBHMJ Cibubur kan setiap yang datang anak-anak kan dikasih kan. Dari KFC lah, Hoka-Hoka Bento. Ada yang dari sesi 1 sampai sesi 6, semua sesi dikasih pokoknya. Pulang jualan. Karena Gembala mengasihi, tapi sekali lagi ini saya ingetin, ini lagi pandemi. Maka Bapak Ibu yang anaknya di usia 12 tahun ke bawah, perhatikan, yang 12 tahun ke bawah sebisa mungkin jangan datang untuk ibadah. Apalagi Natal, lebih crowded dari kakak-adiknya. Saya nggak mau nanti tiba-tiba kejadian, Pak anaknya pulang dari gereja sakit gini-gini gimana? Aduh saya bener-bener nggak mau dengar cerita seperti itu. Jadi bijaklah Bapak Ibu yang punya anak, ketika membawa anaknya ke gereja. Begitu juga saudara yang datang sebisa mungkin masker 2. Karena gereja nanti akan penuh sekali. Jadi ingat untuk ibadah GBHMJ selalu mulai dengan on time. Jadi nanti Natal sebisa mungkin kalau mau dapat posisi PW, tahu PW? Posisi wenak, cepat datang. Dan jangan bawa budaya-budaya yang dari sana. Datang taruh payung, taruh tas, taruh majalah. Awas. Orangnya datang belum, udah ditempel-tempelin, ditek-tekin. Di GBHMJ yang berlaku siapa cepat dia dapat, itu aja udah. Kalau itu pasangan saudara nggak apa-apa. Seringkali gitu, orang udah tek-tekin sampai yang lain gak dapat tempat duduk, ternyata nggak datang orangnya. Jangan, jadi kalau saudara mau datang di posisi yang terbaik, datanglah lebih awal. Karena ada beberapa jemaat nggak suka di lantai 2. Pak kecil banget layarnya. Pak gede banget muka pendetanya, kan di zoom. Jadi sebisa mungkin datang lebih awal. Yang terakhir saya mau ingetin nih. Hal yang paling rusuh nanti adalah ketika pembagian souvenir. Tolong roh-roh anarkis saudara ditinggal dulu di rumah. Sabarlah dalam susah dukamu. Sabar. Nanti pasti kebagian. Nanti soalnya masalah pembagian souvenir kan Pak Gembala nih yang tahun ini agak lebih spesial. Dengar spesial so. Datang antri pelan-pelan, ketika keluar sabar. Dan roh-roh curang saudara hancurkan dalam nama Yesus. Jangan udah terima keluar, masuk lagi izin, Pak mau toilet. Pas keluar ikut antri lagi. GBHMJ Cibubur sedang mencari cara supaya jemaat-jemaat yang punya roh cerdik seperti ular, ya, supaya nggak sampai kesalahan. Karena banyak jemaat suka kayak gitu. Saya suka perhatiin, kadang jemaat kan dikasih payung 1, kok bawa 3, dari mana ini? Ya ilmu memultiplikasi diri, bikin 3. Jadi Natal jangan lupa tanggal 4 Desember daftar di nomor yang sudah disediakan. Hari ini sama-sama kita lihat Alkitab, lihat 1 Tawarik. Saya sedang bicara tentang penghambat perkenanan Tuhan. Ini bagian yang kedua, bagian yang terakhir tentang keangkuhan. 1 Tawarik 21, 1 sampai dengan 17. Perhatikan Alkitab saudara atau lihat layar yang ada di monitor dan kita akan baca secara bergantian.
Di bawah judul perikop pendaftaran dan hukuman. 1 Tawarik 21, 1 sampai dengan 17. Saudara-saudara di sana? Oke, dengar baik, dikatakan iblis bangkit melawan orang Israel. Kalau saudara ingat dari beberapa minggu lalu saya sampaikan ada 3 hal. Yang pertama, apa yang menghambat perkenanan Tuhan? Kebodohan. Yang kedua, iri hati, jealousy, kesirikan. Dan yang ketiga, hari ini sudah kita mulai dari minggu lalu yaitu tentang angkuh, congkak, tinggi hati, kesombongan. Nah, dalam case yang kita baca, di ayat paling pertama dikatakan iblis menghancurkan orang Israel. Jadi ternyata kesombongan itu seringkali dipengaruhi bukan dari reaksi orang sekitar, tapi dari sebuah kesombongan. Saya pernah berbincang dengan salah satu pendeta, saya nggak mau sebut namanya, dia pendeta besar. Ini cerita beliau secara pribadi ke saya. Jadi satu kali, pokoknya saya pasti kenal lah. Saya pasti kenal. Pendeta ini datang di sebuah acara. Dia duduk di tempat yang dia pikir itu adalah tempat dia. Karena disitulah kursi para pendeta. Tapi waktu dia duduk, tiba-tiba pengurus atau pengerja atau panitia yang sedang bertugas bilang begini, Pak maaf, Bapak bukan di sini tempatnya, di sana Pak, di belakang. Ketika itu pendeta ini dalam sikapnya berkata, oh gitu ya, oh ya oke. Sikapnya kelihatan murah hati, sikapnya kelihatan merendah. Tapi dia jujur sama saya, tapi kalau saya mau jujur ya hati saya itu panas. Saya bilang iya, tapi sebenarnya saya pengen bilang sama dia, lu gak tahu lagi ngomong sama siapa. Lu gak tahu bahwa saya adalah tamu khusus. Nah kesombongan seringkali bukan hanya sesuatu yang tampil atau terlihat di wajah, kelihatan di mata kita. Tapi yang paling menakutkan, kesombongan dimulai dari hati. Makanya kisah yang kita baca ini adalah salah satu yang paling buruk. Karena dikatakan iblis bangkit melawan orang Israel dan iblis dan setan membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Ayat 2, jemaat 1, 2 ya. Apa? Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan apa katanya? Dan supaya aku tahu jumlah, ayat yang ketiga perhatikan, lalu berkatalah Yoab. Jadi sebenarnya Yoab gak setuju, Yoab gak mau ikut perintah Daud. Karena pada waktu itu Yoab menyadari Daud ini sedang angkuh hati, sedang congkak, sedang menunjukkan kesombongannya. Perhatikan ayat ketiga. Berkatalah Yoab, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu? Yoab udah tahu bahwa keputusan Daud untuk menghitung besarnya kekuatan adalah kesalahan di mata Tuhan. Tapi apa yang di Alkitab katakan? Ayat 4. Namun titah raja itu terpaksa lanjut. Kemudian kembali ke Yerusalem. Kita lompat ayat yang ke-7. Lihat Alkitab saudara dan firman Tuhan berkata, tetapi hal itu jahat di apa? Kenapa? Sebab itu dihajarnya orang. Jadi memang kalau kita bersikap sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, lawan kita tuh bukan manusia lagi saudara. Lawan kita adalah Allah itu sendiri. Lihat ayat yang berikutnya. Berkatalah Daud kepada Allah, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Tapi lihat ayat 11, jemaat saya baca. Kemudian datanglah Gad kepada Daud. Lalu berkatalah nabi ini kepadanya, beginilah firman Tuhan. Haruslah engkau memilih, ayat 12, 1, 2 ya. Apa? Oke, siapa yang pernah dengar kisah ini? Jadi satu kali Alkitab cerita dalam Tawarik bahwa Daud memenangkan banyak sekali peperangan. Dia dengan kemampuannya, dengan kemampuan skill dia berperang dengan prajurit yang ada, Tuhan memberikan kemenangan. Mulai dari bangsa-bangsa kecil sampai bangsa besar. Tapi ternyata keberhasilan dan kemenangan yang dialami oleh Daud mengubah Daud berubah sikap.
Daud mulai menganggap bahwa keberhasilan dalam peperangan adalah kelebihannya sebagai seorang pemimpin. Dia menganggap bahwa strateginya yang matang, kemampuannya dalam menyusun kebijakan peperangan membuat mereka menang. Daud lupa bahwa Tuhanlah sumber kemenangan. Maka di kisah ini Daud mulai bilang sama Yoab, Yoab, kamu pergi ke seluruh suku, hitung mereka. Dan yang dihitung itu bukan cuma masalah sensus penduduk. Daud mencari seberapa kuat kalau warga sipil dilibatkan dalam peperangan. Maka ayat-ayat yang nggak kita baca, Yoab menyebut ada sekian ratus pria yang bisa mengangkat pedang. Dan ternyata sebelum peristiwa di ayat yang kita baca, Tuhan udah bilang sama Daud, you jangan hitung. Karena aku menyertaimu. Tapi Daud congkak hati. Karena dia pikir dia mampu mengatur strategi dengan baik. Dan apa yang terjadi? Tuhan berperkara kepada Daud. Sampai Tuhan bilang, haruslah engkau pilih. 3 tahun dikejar oleh pedang Tuhan, atau 3 bulan dikejar oleh pedang musuh. Saya udah ingatkan di minggu lalu. Kenapa dosa kesombongan adalah hal yang berbahaya? Karena musuh kita adalah Allah itu sendiri. Dalam hidup saya dan hidup saudara, Pak, Bu, dengar baik. Kalau saudara dimusuhin sama orang, Bu, suami gak suka sama ibu, Pak, istri gak suka sama bapak. Mertua kek, ipar kek, saudara kandung kek, keluarga besar kek, orang-orang di kantor gak suka sama saudara. Selama Tuhan berkenan atas hidupmu, engkau akan tetap naik. Tapi sebaliknya, saudara boleh disukai oleh siapapun. Saudara boleh punya koneksi dengan orang-orang hebat, orang-orang yang berkata, lu kalau susah kasih tahu gua. Tapi kalau Tuhan yang jadi musuh dalam hidup saudara, apapun yang engkau buat, Tuhan hancurkan dalam hidup saudara. Bahkan Daud, seorang yang dipilih Tuhan langsung. Apa kesalahan Daud? Dia tidak lagi berzina dalam konteks ini. Dia tidak membunuh, dia tidak minum mabuk, dia nggak main perempuan. Dia hanya menghitung. Tapi ternyata Tuhan tahu isi hati Daud. Sombong itu nggak selalu kelihatan di luar. Kayak minggu lalu saya bilang, ada pendeta sombong, punya cincin bagus. Saudara, lihatlah kuasa Tuhan. Atau dia baru fitness, selama khotbah kelihatan banget dia sterek. Saudara, kita harus bisa. Padahal dia mau nunjukin kalau dia baru fitness. Tapi ternyata sombong tidak selamanya sesuatu yang dapat dilihat, dirasa, atau dinilai oleh manusia lain. Karena sombong yang paling menakutkan adalah apa yang dalam kita seringkali bilang begini, oh iya. Tapi dalam hati, taruh lihat, lu gak tahu siapa gue, itu dia. Dan siapa yang bisa lihat itu? Tuhan. Makanya Tuhan bilang sama Samuel, manusia melihat paras, tapi aku melihat hati. Nah Daud dalam hal ini menjadi ketidaksukaan Tuhan. Sampai Tuhan bilang sama dia, engkau harus pilih. Saudara baca di ayat sebelumnya, Daud minta maaf. Daud tersungkur dan berkata, God forgive me, ampunilah aku. Tapi Tuhan bilang, engkau harus memilih. Karena setiap hal yang tidak disukai Tuhan harus ada konsekuensinya. Makanya Pak, Bu, hati-hati dalam hidup. 2022 tuh gak lama lagi akan kita injak. Kalau saudara masih hidup dalam ketidakperkenanan Tuhan, maka Mazmur bilang apa? Sia-sialah engkau bangun pagi-pagi benar, duduk sampai larut malam, makan roti dari hasil kerasmu. Karena sesungguhnya Allah memberikan semua itu kepada orang yang dikasihnya, bahkan sekalipun dalam keadaan tidur. 3 poin terakhir, saya ulas secara singkat review, minggu lalu saya sampaikan. Mengapa dosa kesombongan atau angkuhan adalah hal yang berbahaya dalam hidup orang percaya? Yang pertama, karena memang Allah membencinya. Yang kedua, karena seringkali orang sombong merasa tidak perlu bertobat. Kita dengar firman, kita tahu kebenaran, tapi nggak pernah membuat kita merasa untuk berubah. Jadi orang kalau angkuh hati, dia dengar firman, dia ngerasa itu untuk orang lain. Jangan hidup dalam kesombongan. Wah ini bagus nih buat Pak Joko nih, Pak Joko mesti denger nih kayak gini nih. Dia mah nggak ngerasa, itu orang angkuh begitu. Jadi orang kalau misalkan tidak mau berubah, Yesus yang bilang, jika carang itu tidak didapati berbuah, dia kutebang dan bukan cuma ditebang, kulempar ke dalam perapian. Jadi kenapa berbahaya? Karena seringkali membuat kita nggak mengalami perubahan. Bertahun-tahun gereja tapi sifat, karakter, kelakuan kita sama seperti orang duniawi. Yang ketiga, minggu lalu saya sampaikan, kenapa kesombongan adalah dosa yang berbahaya? Karena menghapus segala perbuatan baik yang dibuatnya. Ada banyak orang sebenarnya apa yang dia buat tuh sesuatu yang memberkati. Itu yang dia tabur akan dia tuai, tapi kesombongan mengubah semua itu. Banyak suami istri kan gitu kan, berantemnya masalah apa, yang diungkit masalah yang lain.
Ribut mah cuma masalah kecil. Suami bilang, "Mah, bikin kopi dong, gak usah pakai gula." Istri lupa karena biasa kasih gula. Ribut. Salah nggak? Enggak. Yang jadi persoalan suami mulai bilang, "Emang lu istri gak ada otak? Mikir dong, kamu lagi bikinin kopi buat siapa? Emang kamu bikin kopi buat kuli? Saya yang minta, saya nih kepala keluarga, kamu bisa tinggal di sini kan karena saya yang kerja. Kamu bisa makan, punya pakaian." Nah itu yang membuat perbuatan baikmu Pak gak ada arti. Sama kayak kita di gereja, saudara udah persembahan, bantu gereja, perpuluhan. Cuma karena mungkin selek sama jemaat lain, atau gak cocok sama pelayan Tuhan. Mulai kita ungkit-ungkit, itu kan bangku di gereja tuh gue yang beli tuh. Kalau bukan gue yang beli tuh jemaat tuh duduk di tikar semua. Nah ini yang bahaya kayak gitu. Jadi perbuatan baik saudara gak ada arti. Apalagi saudara ambil bagian dalam pelayanan. Maaf ya jujur, seringkali ada orang ngerasa gini, itu dibanding dengan singer-singer yang lain, gue tuh yang paling bagus tuh. Gue lihat kalau misalkan udah gue yang nyanyi tuh jemaat nangis. Pokoknya kalau bukan gue yang khotbah, sepi tuh gereja. Pokoknya kalau bukan gue yang tugas pelayanan, pasti gak bertumbuh tuh gereja. Model kayak gini. Yang kau tabur itu tadinya baik, tapi semuanya sirna cuma karena Makanya Alkitab bilang dari awal, jika tangan kananmu memberi, sebisa mungkin. Tangan kirimu tidak perlu Tujuannya apa? Supaya saudara gak usah ungkit-ungkit lagi. Apa yang sudah kau lakukan, biarlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita masuk poin yang baru, perhatikan. Kenapa dosa kesombongan adalah hal yang paling berbahaya dalam hidup orang percaya? Saya catat. Karena kesombongan membuat hidup saya dan hidup saudara menjadi batu sandungan. Sama-sama bilang sama saya, batu sandungan. Sombong itu gak selalu berbicara orang yang bisa memberi, orang yang bisa berbuat. Seringkali sombong juga adalah sebuah karakter di mana kita gak tahu diri. Ini bahasanya gak enak betul nih. Sombong adalah ketika kita gak tahu bagaimana memposisikan diri. Contoh, saudara udah dibantu, udah ditolong, tapi masih ngomongin, masih fitnah dari belakang, masih ngejelek-jelekin. Itu orang sombong begitu. Dia gak menyadari bahwa keadaannya hari itu karena orang udah tolong. Saudara pernah gak ngalamin masa-masa kayak gitu? Saudara ada orang minjem uang. Waktu minjem mah, waduh, hamba sehamba-hambanya. Lu tolonglah, gue lagi susah. Gue butuh banget. Gak banyak kok, 25 juta aja. Oh gila lu minjem sebanyak itu gimana gantinya? Tuhan pasti berkarya deh. Giliran udah dipinjemin, besok ditagih sesuai dengan deadline-nya. Mulai tuh ngomongin, lu tahu gak sih itu kan pelit banget. Masa pinjem aja ditagih-tagih? Kalau gue sih jadi dia kalau gue minjem gak bakal gue tagih. Itu mulut orang gak pengen gue remes bibirnya kayak gitu-gitu. Saya pernah ketemu satu jemaat Tuhan, bener-bener nyata, tinggal di Cibubur. Tunggu saya lihat dulu, datang gak di sekarang? Karena kan harus ada bayar hak ininya ya. Jadi intinya keluarga ini mereka terlilit dengan hutang. Dan jumlahnya bukan cuma puluhan, di atas 100 juta. Mereka udah gadein mobil segala macam, intinya mereka udah dikejar debt collector, udah diintimidasi dan mereka udah hidup dalam ketakutan. Ya dia cerita sama saya gak bisa kasih solusi selain saya kasih wejangan lah. Saya bilang ya harus tanggung jawab, kan waktu mau minjem kan pasti udah tahu konsekuensinya. Saya bilang ya udah doa, minta Tuhan buka jalan. Dan puji Tuhan, Tuhan tolong. Yang tolong adalah kakak ipar, kakak kandung dari suaminya. Dan gak tanggung-tanggung, 100 juta lebih hampir 200 itu dibayarkan cash. Bahkan kakaknya bilang lu gak usah ganti rugi. Di mana poin salahnya? Sampai hari ini istrinya gak mau bilang terima kasih. Karena pernah selek, jadi gak mau terima kasih. Konseling sama saya tanya, terus udah berterima kasih belum? Gak usah lah pendeta, itu kan tanggung jawab dia sebagai kakak ipar. Aduh, kalau bukan Roh Kudus yang tahan-tahan saya. Kalau bukan malaikat yang bilang, udahlah Yebi, udahlah. Gua jambak. Lu bayangin ditolong 100 juta lebih hampir 200, siapa yang mau tolong? Tapi orang kalau angkuh hati begitu. Udah ditolong, udah dibantu, tapi ngomongin, ngejelekin, bahkan fitnah. Cuma karena gak suka hati. Dan model kayak gini gak akan pernah jadi apa-apa. Saya jujur ngomong apa adanya, orang itu, dia pernah ada di tengah-tengah saudara. Sekarang dia mungkin gak cocok sama saya. Tapi intinya saya bilang sama saudara, hari ini gak pernah jadi apa-apa. Pertolongan Tuhan cuma akan jadi sia-sia. Makanya adalah istilah dalam Alkitab, jangan pernah lempar mutiara ke babi. Saya khawatir saudara, kenapa hidup kita gak pernah diberkati lebih? Karena kita gak tahu bagaimana cara kita bersikap atas setiap berkat dan kepercayaan Tuhan. Keangkuhan kita membutakan cara kita bersyukur.
Berapa banyak kita waktu susah, waduh sama Tuhan mau datang. Engkaulah Raja. Pokoknya waktu susah datang betul-betul sungguh-sungguh. Setiap hari nyanyinya, kalau lain ditolong saya juga. Tunggu waktu berkat Tuhan terjadi atas hidupnya. Mulai lupa sama Tuhan. Gereja mulai malas, doa boro-boro. Berapa banyak jemaat Tuhan waktu sakit, waktu terkapar lemah, bikin nazar macem-macem di hadapan Tuhan. Lagi stroke, bibir udah miring. Pokoknya waktu saudara sakit, malaikat juga sampai nangis lihat ya. Duh Tuhan sedih amat hidupnya. Tapi waktu Tuhan kasih sembuh, tunggu nanti udah bisa jalan. Tunggu nanti udah bisa beraktivitas. Lupa dia sama apa yang Tuhan buat. Kenapa? Karena engkau angkuh saudara. Engkau lupa diri di hadapan Tuhan. Apa yang kau miliki, apa yang kau punya, anugerahnya dari Tuhan. Jadi orang yang angkuh hati, dia maaf ya, saya ngomong dengan agak keras bahasanya. Gak tahu diri. Coba lihat sebelahnya. Tanya, kamu tahu diri gak? Gak apa-apa. Kan sama-sama orang gak tahu diri kan saling ini ya, saling komunikasi gitu. Iya, ada banyak kita gitu. Waktu minta pekerjaan, waktu minta berkat Tuhan, minta gaji, pendapatan, untung laba, widih kita bilang, pokoknya lebih Yabes dari Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, amin, amin, amin. Tapi waktu Tuhan udah kasih, gak usah bicara tentang perpuluhan, persembahan aja lo, persembahan. Sebelum ke HMJ, tuker uang kecil dulu ke Indomart. Lo ada 5 ribuan enggak? 5 ribuan. Padahal Tuhan udah kasih besar. Kayaknya kita tuh gitu saudara. Makanya kenapa gak heran. Tahun demi tahun Kristen kita cuma di situ aja. Karena kita gak ngerti bagaimana bersikap atas segala berkat dan kebaikan Tuhan. Saya ngomong dengan keras kepada suami-suami, Pak, marah itu jangan disamakan dengan penghinaan. Marah itu boleh, silakan aja. Ada jemaat bilang, pendeta kita orang Kristen boleh marah gak? Boleh. Iya dong, kan Tuhan Yesus aja pernah marah. Persoalannya Yesus itu marahnya dalam 33 tahun hidupnya cuma sekali. Nah saudara satu hari 33 kali. Itu bedanya saudara dengan Yesus. Ada banyak suami-suami kalau marah, wah dia mulai banting barang. Karena dia merasa mampu beli lagi. Dia gak suka, dia terbalikin meja makan sampai seluruh makanan yang dibuat sama istrinya bererakan. Pak, saya mau bilang Pak, sebagai hamba Tuhan pada hari ini 14 November, hati-hati Pak. Engkau sedang berhadapan bukan hanya dengan istrimu, engkau sedang berhadapan dengan Tuhan. Ketika Tuhan berkata stop, maka engkau mau menangis air mata darah pun apa yang kau kerjakan nothing. Apa yang kau buang satu kali akan Tuhan buat engkau ngemis-ngemis untuk memilikinya lagi. Karena kita lupa bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita dapat semuanya anugerah. Marah-marah. Sebagai atasan, Bapak Ibu yang bekerja, sebagai posisi tinggi, engkau sebagai seorang majikan, marah sama bawahan itu harus. Tegas itu perlu, tapi bukan menghina. Dasar orang kampung kamu, pembantu bodoh kamu, gak ada otak kamu. Otak taruh dengkul, dengkul taruh otak, otak sama dengkul sama tingginya. Sampai itu orang tuh kena di mental, gara-gara apa? Cara kita menghina. Satu kali ketika engkau menghina sama orang, Tuhan izinkan engkau mengalami penghinaan yang kau buat sama orang lain. Kenapa? Karena Allah benci kecongkakan hati. Makanya Alkitab bilang, Allah merendahkan orang yang tinggi hati. Yang kelima, kenapa dosa kesombongan adalah hal yang berbahaya? Sama-sama perhatikan, kita lihat satu kisah. Saya tadi gak sempat bahas sesi 1, di sesi ini kan jamnya agak sedikit lebih longgar. Yang kelima menjadi penghambat akan rencana Tuhan dalam hidup seseorang. Coba lihat Lukas pasal 18. Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Satu peristiwa yang gak asing di telinga saudara ketika Yesus memberikan ilustrasi tentang seorang Farisi dan pemungut cukai yang datang ke bait Allah. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Saya akan baca dan perhatikan, inilah firman Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar, perhatikan ya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, perhatikan. Yesus mengatakan perumpamaan ini, ayat 10 jemaat, 1, 2 ya. Ada siapa saja mereka? Yang seorang adalah Farisi dan yang lain
Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga pemungut cukai. Ayat 12, aku berpuasa. Aku memberikan 1/10 dari segala. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menghadap ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. 14 sama-sama, apa kata Yesus? Orang itu pulang ke rumahnya sebagai yang, dan orang lain itu titik sampai situ. Jadi perkenanan Tuhan seringkali bukan karena persembahan saudara banyak. Bukan karena rutinitas keagamaan kita itu lebih banyak dari orang lain. Bukan karena pengertian, pemahaman, ilmu agama saudara lebih tinggi dari orang lain. Tapi yang Tuhan nilai, yang Tuhan tilik adalah hati kita. Maaf ya, saya ngomong dengan sangat jujur. Saudara tahu nggak? 2020 adalah salah satu tahun paling buruk dan paling memalukan buat saya pribadi. Melihat hamba-hamba Tuhan di sosial media khususnya channel YouTube. Karena semua gereja saling serang. Bahkan yang paling viral ada pendeta yang lebih muda. Mulai mengintervensi pengajaran-pengajaran hamba Tuhan yang lebih senior. Yang senior juga gak terima, anak-anak buahnya juga bikin video klarifikasi. Tapi intinya semuanya saling merendahkan. Dan menganggap ajaran yang mereka mengerti, ajaran yang mereka terapkan kepada jemaat adalah yang paling baik. Di sini kan sebenarnya dasarnya adalah keangkuhan. Siapa sih yang paling sempurna di hadapan Tuhan? Sampai murid-murid berkata, siapa yang terbesar di antara kita? Yesus bilang yang paling kecil. Yang paling hina adalah yang terbesar di antara kalian. Artinya siapapun kita, bahkan sama-sama orang Kristen, kita nih gak ada beda saudara. Gak ada yang paling benar, tapi kan orang Kristen gitu. Ribut cuma gara-gara masalah kita menganggap cara kita paling benar. Tuh gereja itu gue gak mau masuk tuh. Kenapa? Habis musiknya coba pakai organ. Kalau nyembah tuh gak ngalir, sungai kali. Gue kalau di gereja itu gak ada hadirat Tuhan. Habis gak ada angkat tangan. Yang di gereja situ, gue gak mau tuh gereja anarkis tuh. Aduh berisik banget itu, gak ada hadirat Tuhan itu. Roh Kudus kan tertib, Roh Kudus itu kan teratur. Ini lompat-lompat, jingkrak-jingkrak kayak orang gak ada aturan. Padahal sama-sama anak Tuhan. Tapi yang satu dengan yang lain menganggap diri yang paling sempurna. Apalagi yang paling suka diperdebatkan sama orang Kristen, masalah akhir zaman. Yang satu punya pemahaman seperti ini. Yang satu, ribut. Wah yang itu salah, penafsirannya gak tepat. Karena dalam bahasa Ibrani begini-begini. Yang satu bilang, loh kita lihat konteksnya dong. Kan perjanjian baru dalam bahasa Yunani. Yunaninya berkata, gak ada yang paling sempurna. Semuanya hanya tafsiran, yang benar hanya satu, Yesus, selesai. Tapi kita ribut, kenapa? Keangkuhan hati. Pendeta, kalau kita doa gak pakai tanda salib itu, sama pakai tanda salib beda gak kuasanya? Sama. Saya kan lulusan misiologi. Saya terlibat dengan berbagai denominasi. Anabaptis, karismatik, Pentakosta, Protestan, Apostolik, Profetik. Saya terlibat semuanya. Gereja Katolik, saya ikut bergabung melayani. Dan saya lihat Tuhan tetap bekerja. Kita repot masalah kayak begitu. Pendeta kalau kita pakai tanda salib itu ada kuasa nggak? Ada. Saya lihat kok mujizat terjadi di tengah kehidupan orang Katolik. Karena Alkitab katakan doa orang yang pakai tanda salib lebih besar kuasanya. No. Alkitab bilang doa orang benar. Masalah cara doanya itu tinggal pribadi kita kepada Tuhan. Kan satu-satunya agama yang gak punya peraturan dalam doa itu cuma Kristen. Ada gak arah khusus kemana saudara harus berdoa? Gue mau berdoa dulu bentar ya. Selatan mana selatan? Selatan. Gak ada, bebas. Lu mau menghadap ke atas kayak ke bawah kayak bebas. Ada gak peraturan saudara harus pakai baju khusus sebelum berdoa? Saudara kita harus, gak boleh sembarangan. Gak bisa model kayak saudara gini, bebas. Cuma orang Kristen yang doa sambil pakai piyama. Peluk bantal. Cuma orang Kristen yang kayak gitu. Ada gak agama lain kayak gitu? Gak boleh sembarangan. Bahkan sebelum berdoa bersihkan tubuh dulu. Pernah dengar pembahasannya? Kalau udah selesai bersihkan badan nih, maaf ya kena yang bukan murim, cuci lagi. Dia gak kena yang bukan murim, tapi buang angin, pret gitu. Ulang lagi cuci. Mukanya dibasuh lagi, padahal yang keluar dari pantat. Yang dicuci muka. Loh gak bener. Saya ngomong apa adanya. Mereka harus ulang lagi, gak boleh sembarangan, gak boleh nih. Saya lagi doa nih, pret gitu. Terus, harus ulang dari awal sampai akhir. Itu peraturan yang tanya sama yang pernah jadi mereka. Cuma orang Kristen bersendawa bisa.
Oh Tuhan, Yesus. Lagi doa, kami percaya kuasa-Mu. Maaf Roh Kudus, Engkau tahu apa yang tadi kumakan. Tapi kita seringkali paling banyak menghakimi. Wih gila itu kalau berdoa tuh urapannya kelihatan banget. Kok bisa? Lu tahu dari mana? Tangannya bergetar, padahal Parkinson. Saya mau tanya, ada banyak orang karismatik lebih-lebih, membeda-bedakan mana cara doa yang paling mujizat gitu. Oh yang bergetar, yang angkat tangan, sama. Gue kalau didoain kalau gak jatuh tuh berarti gak ada hadirat. Tunggu lu didoain di samping jurang. Jatuh gak jatuh selama engkau sungguh-sungguh, kuasa Tuhan tetap terjadi. Saya tanya, dalam firman Tuhan di perjanjian baru, nih Yesus sendiri melayani, ada gak yang pakai jatuh-jatuh begitu? Ada gak? Gak ada. Dan salah gak didoakan jatuh? Tidak, Tuhan tetap bekerja. Yang jelek tuh kita. Suka membeda-bedakan karena menganggap diri lebih sempurna. Merasa cara kita tuh lebih tepat. Ada orang bisa berdoa dengan bagus, ada orang gak bisa berdoa dengan bagus. Lalu apakah Tuhan berbeda kuasanya? Tidak. Tuhan tetap bekerja. Ada orang kalau berdoa sampai kita berpikir dia lagi baca puisi kali ya. Bumi adalah tahtamu, langit adalah singgasanamu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, asmamu kesebut. Sampai gak ngerti, oh Tuhan asma ya. Tapi ada orang kalau berdoa, kata kalimatnya sederhana sekali. Pernah gak dengar orang kalau berdoa lama? Tuhan Yesus. Sama malaikat naik lagi ke sorga. Lama sekali dia mikir kata kalimatnya. Kata yang paling sering kita dengar kalau jemaat tuh doa tuh ada kata-kata yang diulang. Ya Bapak terima kasih ya Bapak, sebentar ya Bapak, kami ya Bapak akan ibadah ya Bapak. Karena itu ya Bapak, siapapun ya Bapak yang berkenan ya Bapak. 1 menit dia doa ya Bapak, hampir 1000 kali disebut. Saya mau tanya, Tuhan tersinggung gak? Tuhan gak bilang dari surga, ya Bapak mulu dari tadi. Orang Kristen paling suka ribet apa? Masalah pemanggilan nama Yesus. Kamu kalau berdoa panggil Tuhan Yesus Kristus. Jangan cuma Yesus. Emang dia teman kamu? Kan? Kayak gitu-gitu kan, ribut kayak gitu tuh. Nanti kalau kita jangan panggil nama Yesus dong. Harus panggil nama yang sesuai. Yesua Hamasiah. Itu baru nama aslinya tuh. Supaya kita berkenan dalam doa kita. Yang lain ribut, gak boleh nyebut kata Tuhan. Gak bisa pakai kata Allah, itu adaptasi dari bahasa Ibrani lah, dari Aramik lah. Itu nanti latar belakangnya kita gak seperti menyebut Tuhan yang sesungguhnya. Kalau kita mau berdoa panggil Yehova. Panggil kata Yahweh. Panggil kata Adonai. Baru Tuhan mau datang mendengar doa kita, berkenan atas. Saya pikir Tuhan gak ribut-ribut amat kayak gitu. Lo di Indonesia aja sebutan nama Yesus banyak kok. Di Jakarta semua orang rata-rata panggilnya Yesus. Orang Chinese yang baru bertobat susah bilang Yesus. Yesu. Pendeta, udah doa sama Yesus, tapi Yesus belum kasih berkat. Bukan Yesus, Cim. Yesus. Ya Yesus, juga tahu Yesus. Bukan Yesus. Yesus. Ya sama lah. Juga di mana-mana panggil Yesus juga datang lah. Coba lu datang ke Medan. Bilang, Amang. Coba dulu bilang gini. Yesus. Yesus. Yesus Amang. Yesus. Bukan. Salah Amang. Yesus. 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 Susah kali pendeta. Sudahlah, aku panggil aja Jehovah. Nggak, saya mau tanya. Yesus tersinggung gak? Atau Yesus gak hadir ketika orang-orang di Tapanuli Jehovah, Anang Madir, bahasa Batak saya gak ngerti. Datang Tuhan. Gak ada persoalan. Saya paling unik tuh dalam pelayanan saya tuh di Maluku, Ambon sana. Mereka gak panggil Yesus. Tete manis. Nah buat kita yang lahir besar di Jakarta kan dengar kata tete manis kan aneh. Tete manis. Teh manis maksudnya. Tete manis pendeta. Jadi waktu saya KKR, karena saya menghormati budaya mereka, saya berdoa gak panggil Yesus. Tete manis. Saya di hati itu ketawa karena unik, masalah beda pandangan ya kan. Tapi apakah Tuhan tidak hadir? Tuhan tetap hadir. Ada orang komplain, di YouTube saya diserang sama orang. Kalau panggil Tuhan bang benar. Manusia saja kalau dipanggil namanya salah tidak nengok, apalagi Tuhan. Emangnya Tuhan sama kayak manusia? Tuhan tuh lebih mendalami pengertian kita. Bahkan kita seringkali gak sebut nama Yesus aja Tuhan bisa hadir kok. Saya punya anak namanya Michael. Dulu kalau panggil saya Papa. Istri saya panggil Yebi, Bi. Dia gabung. Papa Bi, disingkat Pabi. Pokoknya sama lah seperti binatang itu.
Waktu dia panggil, saya datang nggak? Babi, endong. Durhaka kamu jadi anak. Ku cabut namamu dari kitab kehidupan kartu keluarga saya. Tidak, saya tetap datang. Waktu dia teriak, babi, akik jatuh. Babi, saya datang. Gue banting nih anak nih. Nggak ada. Saya yang terbatas aja ngerti, apalagi Tuhan. Nah orang Kristen suka ribut masalah kayak begini. Oh musiknya harus kayak begini. Oh nanti penyembahannya harus begini. Tuhan tuh bertahta atas setiap kesungguh-sungguhan. Bukan caranya, cara selalu bisa menipu saudara. Ada banyak orang dia kalau menyembah kelihatannya yang paling sempurna. Tapi belum tentu karena Tuhan lihat, sama seperti Daud. Daud cuma menghitung di mata orang logikanya Daud buat salah apa. Tapi Tuhan tahu persis hatinya Daud. Nah kita nih sebagai orang percaya yuk sama-sama hidup dalam perkenanan Tuhan. Gak ada yang paling sempurna saudara. Yang sempurna hanya cara kita bisa berbeda-beda. Ada orang terima karunia bahasa roh, ada yang enggak. Ada yang punya karunia doa, ada yang tidak. Saya punya teman orang NTT, Julius Malidunga. Dia kalau ngomong tuh lucu sekali aksennya. Bi, nanti kamu ada kuliah atau tidak? Nanti dosen ada datang atau tidak? Ya, Orang NTT, lucu kan? Jadi dosen tuh suka suruh dia tuh jadi berdoa. Karena kita jadi ketawa geli. Julius, ya udah mau mulai kuliah, pimpin doa. Saya pendeta. Saya Pak dosen. Ya, oke. Teman-teman mari kita berdoa. Tuhan Yesus. Kita jawab, Nah, saya mau tanya, Tuhan Pak, Tuhan geli gak di sorga? Tidak. Kemampuan cara orang beda-beda, makanya saudara jangan pernah mandang gereja lain tuh paling yang bagus atau gereja yang paling, enggak ada. Semuanya sama di mata tuh. Tuhan bisa memakai berbagai macam cara. Tuhan bisa berkaya dengan hal yang luar biasa. Paling terakhir udahlah saya tutup. Yang keenam, kenapa dosa kesombongan menjadi sesuatu yang berbahaya dalam hidup orang percaya? Yang keempat tadi saya katakan, karena kesombongan membuat kita menjadi batu sandungan. Menghambat rencana Allah dalam hidup seseorang. Yang terakhir menjauhkan berkat Tuhan atas hidup seseorang. Harusnya Adam dan Hawa itu hidup hari ini dengan seluruh keturunannya di Taman Eden. Tapi karena keangkuhan mereka untuk sama seperti dengan Tuhan, mereka petik buah itu dan mereka jatuh dalam dosa. Lucifer harusnya sampai hari ini menjadi salah satu malaikat terbaik yang Tuhan punyai. Tapi kesombongan membuat dia dilempar dan tinggal menunggu penghukuman. Seperti kisah Daud tadi. Cuma karena hal kecil dia menghitung, Tuhan bilang apa? Pilih, dikejar oleh pedang Tuhan atau dikejar oleh pedang musuh. Jadi setiap kesombongan itu menjauhkan kita dari rancangan Tuhan yang luar biasa. Pak, Bu, hidup kita ini gak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanya Tuhan. Saya ingetin sama bapak-bapak, ibu-ibu, 2022 tuh udah dekat lagi di depan kita. Jangan sampai hanya karena keangkuhan, kecongkakan kita, keluarga kita juga harus terima konsekuensi. Sampai sini saudara paham maksud saya? Saya ingat waktu pertama kali saya harus berpisah dengan pelayanan yang sebelumnya. Ada begitu banyak orang bilang gini, Pak, udah Pak, buka aja. Bapak kalau buka pasti rame. Papa kan punya masanya Pak. Nanti kita support Pak. Ada jemaat komitmen datang ke saya langsung, Pak kita sumbang 2 ruko. Pokoknya Bapak gak usah mikir, 2 ruko kita kasih. Saya belajar dari senior-senior saya yang sebelumnya. Mereka yang menganggap diri hebat, mereka menganggap diri bahwa punya masalah. Sekarang gak jadi apa-apa. Karena kita nih alatnya Tuhan. Alat tuh tergantung majikannya. Saudara punya banyak sendok di rumah. Yang mana yang mau lebih sering dipakai itu terserah majikannya. Sendok gak pernah bilang gua dong. Gak pernah. Sendok gak bisa mengatur apa yang menjadi keinginannya. Cuma majikan yang menentukan sendok itu dipakai sama siapa dan untuk apa. Sendok gak selalu dipakai untuk makanan. Terkadang dia pakai untuk ngorek baut mungkin. Untuk ngebersihin korek yang ada di dinding mungkin. Ngambil korek yang ada di tanah mungkin. Terserah majikan. Dan begitu pun hidup kita. Makanya waktu orang bilang sama saya, pendeta, bikin aja gereja, saya gak mau. Oh pasti banyak Pak orang support Pak, Bapak kan kalau khotbah gini-gini, saya gak mau. Karena kesempurnaan hanya punya tuh, biarlah kita semakin kecil, Tuhan semakin besar. Begitu juga dalam dunia pekerjaan, bisnis, usaha. Pak, kalau memang Tuhan pakai Bapak menafkahi keluarga, katakan Tuhan terima kasih. Jangan kita sombongkan. Lu kalau gak tinggal sama gua, lu tinggal di kolong jembatan. Kamu kalau gak sama saya gak bisa makan. Jangan Pak. Karena satu kali kalau Tuhan udah tutup pintu keran berkatmu, engkau gak bisa buat apa-apa. Jangan sampai keangkuhan dan kesombongan kita berdampak kepada keturunan kita, kepada orang-orang sekitar kita. Jangan sampai.
Biarlah kita bertobat sungguh-sungguh. Pokoknya kalau saudara diberkati, bersyukur. Saya ingat satu kali di Soho, pulang Natalan nih 2019. Ada nggak yang ikut di Natalan di Soho? Terakhir tuh, 2019, 2 tahun yang lalu. Saya turun kan lepas baju ini kan, putih-putih saya lepas. Pokoknya nggak kelihatan pendeta ya, kayak orang biasa turun mau ke parkiran mobil. Ada satu jemaat Tuhan depan lift, di samping saya, istri, dia sama istrinya. Apaan tuh tadi ya? Ibadah di Soho tuh nggak enak ya, sistemnya nggak bagus. Crowded, banyak ininya, terlalu banyak orang, penuh sesak, nggak nikmat ya. Tapi sambil pegang tentengan makanan dari Soho. Mereka datang berdua yang dibawa 4 kotak, tapi ngomongin. Saya nggak mau Bapak Ibu, kita jadi orang-orang yang nggak tahu diri di hadapan Tuhan. Apa yang kau punya, apa yang kau miliki semuanya kalau hari ini engkau bisa menikmati, kalau hari ini engkau bisa menggunakan, kalau hari ini engkau bisa punya semuanya karena Tuhan. Jangan pernah bilang karena saya. Karena ketika engkau menganggap dirimu layak, Yesaya, yang paling terakhir, Yesaya pasal 12. Yang berapa tadi? Yang 2 ayat sama-sama. Saya undang tim worship boleh maju ke depan. Saya akhiri kebenaran firman. Yesaya pasal 2, 11 sama 17. Mulai dari ayat 11. Yesaya 2 ayat yang ke-11. Baca. Jemaat Tuhan, ini ayat terakhir. Minggu depan kita bahas yang berbeda. 1, 2 ya. Apa katanya? Ini ayat yang ke-11. Ayat 17. Lihat lagi. Ayat 17. Hanya Tuhan saja yang maha. Kenapa ayat yang sama, titik koma yang sama, diulang di satu paragraf yang sama? Karena pesannya penting. Kenapa Alkitab menulis ayat yang sama 2 kali dalam perikop yang tidak berbeda? Sederhana, karena isinya penting. Alkitab bilang manusia yang meninggikan diri akan direndahkan oleh Tuhan. Jangan jadikan Tuhan musuh saudara. Tapi carilah perkenanannya supaya kita hidup dalam berkat Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Pak, saya minta kunci G deh. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta. Katakan keindahan-Mu Tuhan. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau Jemaat Tuhan, angkat pujian ini, katakan. Oh Tuhan Yesus, amin. Mutiara tak ternilai. Katakan keindahan-Mu, keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau Sama-sama kita bangkit berdiri. Dimanapun saudara berdiri pada siang hari ini, katakan, oh Tuhan Yesus, Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Mutiara tak ternilai harta, keindahan memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Sekali lagi dengan sepenuh hati katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan mutiara tak ternilai harta. Katakan keindahan-Mu Tuhan, keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku, oh tidak ada yang lebih berharga dalam hidup kita selain daripada Yesus.
kelebihanmu, harta bendamu, segala hal yang menjadi kebanggaanmu, jabatan, keluarga, tempat tinggalmu, apapun, tidak lebih besar daripada Yesus. Kesadaran ini membuat kita jauh dari kesombongan. Pak, Bu, kalau engkau hari ini punya pekerjaan yang bagus, penghasilanmu lebih baik dari yang lain, semua hanya kebaikan Tuhan. Sama-sama saya mau ajak jemaat Tuhan, Pak, Bu, ayo berubah. Pak, marah itu boleh, Bu, berantem itu normal dalam rumah tangga. Tapi seringkali yang kita lakukan adalah menghina, merendahkan. Kita ungkit-ungkit apa yang kita pernah buat. Saya mau katakan, keangkuhan merusak semuanya. Saudara sebagai pemimpin, sebagai leader, apalagi engkau sebagai pelayan Tuhan, apapun kesempatan yang kita miliki, semuanya anugerah. Kita jauhkan hidup kita dari menghakimi, merendahkan, memandang orang lain lebih buruk dari kita. Karena Alkitab katakan, mereka yang meninggikan diri, satu kali akan direndahkan. Hari ini kita belajar, orang boleh memusuhi kita, selama Tuhan berkenan sama kita, engkau akan terus naik dan terus naik. Orang boleh hambat jalan saudara, selama Tuhan berkenan, engkau akan tetap melihat kepastian di tengah ketidakpastian. Tapi sebaliknya, engkau boleh disukai oleh orang di sekitar, tapi ketika Tuhan tidak berkenan, apapun yang kau kerjakan sia-sia. Maka siang hari ini sejenak dalam hati masing-masing katakan, Tuhan, ubah saya. Hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Begitu juga hamba secara pribadi. Tilik hati kami Tuhan, ubah. Supaya kami berbeda dari hari-hari kami yang sebelumnya. Dalam nama Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan. Katakan mutiara tak ternilai. Tak ternilai harta. Amin. Keindahanmu di mataku, engkau di mataku, engkau di mataku, aku. Sama-sama jemaat katakan, engkau mulia. Kita berikan sorak-sorai.